sempat melakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke arah dada. Diterakin balik, dilempar motornya, dia nondongin senti. Maraknya pencurian kendaraan roda 2 dengan menggunakan senjata api di wilayah Jabodetabek kembali beraksi. Tidak hanya melukai korbannya saat melakukan pencurian, pelaku juga berani menembak pihak kepolisian saat aksinya diketahui. Inilah aksi baku tembak yang terekam CCTV warga antara maling motor dengan polisi saat menggagalkan aksinya mencuri kendaraan roda 2 yang terparkir di depan halaman rumah. Satu pelaku berhasil melarikan diri usai menembak polisi yang menangkapnya. Ya, pada saat itu mau melakukan penangkapan tangan karena tersangka ini mau melakukan tindak pidana karena sudah diikutin dari daerah Cimone. Makanya anggota berusaha ikutin kemana perginya motor curiannya itu, ternyata malahan yang pelaku itu, dua pelaku itu melakukan pencurian lagi di tempat yang lain di daerah Cengkareng. Jadi seperti itu. Peristiwa ini juga sempat menggegerkan warga di Jalan Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya, warga sempat mendengar letusan senjata api lebih dari 3 kali. Saat dilakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri, polisi berhasil menangkapnya di Pelabuhan Merak, Banten. Pelaku diduga ingin menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun dalam penangkapannya, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga polisi menembak mati pelaku. Lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Tentunya kami sebenarnya sudah memberikan peringatan, namun karena pelaku tetap melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan tegas terukur. Dalam peristiwa ini, satu pelaku tewas dan satu pelaku lainnya langsung dibawa ke Mapores Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan dan pengembangan. Sementara itu, petugas polisi yang tertembak langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Tidak hanya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, aksi pencurian dengan senjata api pun terjadi di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa bulan sebelumnya. Dari rekaman video amatir warga memperlihatkan 4 orang diduga pelaku curanmor berusaha melarikan diri dari kepungan warga dan saat akan beraksi di kawasan ruko. Bahkan security setempat sempat memblokade jalan untuk menghadang pelarian ke-4 terduga pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam. Namun sial, pelarian ke-4 pelaku ini pun berakhir dengan menceburkan diri di sebuah sungai kecil. Akhirnya, ke-4 pelaku berhasil ditangkap dan warga yang mencoba mengejarnya pun geram dengan aksi para terduga pelaku tersebut. Aksi pencurian dengan senjata api pun sempat terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terpergok dan dikejar warga di Jalan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, terekam CCTV. Pelaku yang panik kemudian menodongkan pistol ke arah warga yang mengejarnya untuk meloloskan diri usai merampas sepeda motor remaja putri. Ya waktu itu dia kesini di Uber, kita lagi nongkrong di sono di atas terasar situ. Tapi itu anak saya kabur dari sini. Jadinya, ya ada maling. Saya kirain udah ketangkap. Tentunya pas saya turun udah ngeliat di sini dia datang orang banyak. Cuman pistolnya begini-begini ya kan. Terus, ya udah itu pas gitu dia warga makin banyak datang bawa golok bawa apa semuanya. Itu pas itu yang motor si cewek itu pas mau ngeluarin itu temannya saya yang punya kerudung hitam itu kabur. Dan datang itu warga makin dekat yang si malingnya ini langsung begini pas ada setelah dia Pistol? Iya pistol. Temen saya main handphone, dia ngedenger suara kotrek. Cuman dia nggak diinin, baru kayak penasaran doang. Pas 2 kali dilihat beneran motor nggak ada. Terus tiba-tiba teman saya kan keluar teriak, motor nggak ada mal. Dia kesana, motor lagi didorong, lagi disetut. Berarti berdua dia? Iya, pelaku? lagi disetut. Tiba-tiba kan diterakin maling, dilempar ininya motornya, dilempar, dia nondongin senpi. Dua pelaku yang kabur dengan berlari berpencar ini berhasil lolos dari kepungan warga. Sementara sepeda motor yang digunakan dan 1 buah senjata api yang tertinggal di TKP langsung diamankan pihak kepolisian. Aksi koboi pencuri kendaraan bermotor juga terjadi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku mengeluarkan senjata api pada saat mengambil motor korban yang sedang mengisi angin ban di sebuah SPBU. Korban pun tidak bisa berbuat apa-apa. Korban hanya pasrah saat kendaraannya dirampas kawasan pelaku pencurian. Pas saya di asmara Bang itu, kejadian udah terbegal. Gitu. Iya. Penuturan korban saat kejadian kayak gimana? Kalau pas ditanya sama orang lain tuh katanya dia membawa pistol atau bensin, tapi nggak tahu pasti sih. Belum tahu pasti. Berapa pelaku kok yang dilihat dari CCTV sih yang kelihatan dari itu 2 motor dah. Satu pelaku jalan, 2 orang bawa motor. kurang lebih 4 orang Bang? Iya, 4 orang. Kini kasus masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan guna dilakukan penyelidikan. Sementara itu, warga kawasan Rawa Bacang, Pondok Melati, Kota Bekasi berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang menggunakan senjata api. Iya, dia nabrak orang itu ya. Dia nabrak orang. Oh, dia nabrak orang? Iya, karena dia buru-buru dia nabrak orang. Itu nggak ada isinya itu peluru itu. Nggak ada, itu kayak main-mainan itu bawa punya siapa itu? No, itu pintar dia itu di otak-atik itu.
Pintar itu di otak-atik dia. Jangan-jangan itu motor juga cilian. Pelaku terjebak kepungan warga saat ia mencoba melarikan diri dan diteriaki maling oleh warga yang mengejarnya. Awalnya pelaku beraksi bersama satu orang kawannya di sebuah warung sembako di Jatibening, Bekasi. Nggak ada isinya itu, woi. Ayo pelan-pelan lo ya. Di motor, nabrak motor dia. Pakai masnya aja cepat tadi. Dia nabrak tadi nih. Oh dia lari? Bukan naik motor itu motor. Iya motor satu tapi nabrak orang, yang orang udah yang ditabrak dia udah ini. Oh itu motor dia yang jatuh. Iya. Nggak ada isinya tuh, dia keluar aja itu, bukan itu. Setelah pemilik toko mengetahui aksinya, pemilik toko pun langsung mengejarnya hingga satu pelaku berhasil ditangkap di daerah Rawa Bacang, Pondok Melati, Bekasi. Juga sama warga, Tapi di situ katanya sempat ngancem-ngancem juga bang dari video itu ya? Iya. Sambil nanteng pistol itu. Sempat ngancem pakai senjata dia. Sempat ngeluarin tembakan juga kata di situ. Sekali. Ini abang taunya dia maling itu awalnya lihat CCTV. Lihat CCTV. Terus kenapa inisiatif untuk mengejar sendiri bang? Ya karena Nggak neriakin maling aja gitu di lokasi? Karena kan itu udah senti bang. ya karena kejadiannya di toko saya juga. Tempat saya. Itu memang Saya harus kerja. Menurut saksi, pencurian kendaraan bermotor di daerah Pondok Gede, Bekasi sering kali terjadi. Ia pun bersyukur karena baru kali ini warga menangkapnya. Awalnya mah karena itu motor dari arah sana itu kencang, jadi bening ya. Itu saya udah pas ini saya bilang awas lah, itu sempat kesenggol juga, jatuh dah tuh. Nah yang di atas mah nggak jatuh karena boncengan, cuma nengok sekali doang langsung jalan mau balik lagi. Nah itu saya niat mau nolong, kalau ada yang teriak bang awas itu balik motor bang gitu. Jagorin safety dah tuh. Ya, saya jadi mundur. Ya udah dah, apa aja buat nimpukin. Ada batu, ada sini, ada besi, ada segala macam. Tadinya ya, saya pikir pistol merah karena asal habis nimpuk masih dibawain disamperin sini. Nah, terus ada motor pasir, itu motor Jeep kalau salah, udah sempat dirusak. Tutup dari pinggir jalan, kayak nggak itu gimana tuh? Karena udah diganggu sama lemparan juga. Barang bukti berupa sepeda motor, kunci letter T, dan senjata api rakitan jenis revolver diamankan di Mapolsek Pondok Gede, Bekasi. Banyaknya peristiwa pencurian dengan senjata api membuat pihak kepolisian harus kembali bekerja keras. Pasalnya semakin hari para pelaku pencurian semakin nekat. Pelaku bahkan tidak segan-segan untuk melukai korbannya hingga membunuh. Ya, jadi memang kejahatan itu berkembang ya Mas ya. Kejahatan itu berkembang, semakin nekat juga, semakin nekat para pelaku kejahatan ini, semakin nekat. Mereka sudah siap. Ya ini masyarakat harus menyadari ini juga nih. Kami harus sampaikan, kami harus berani sampaikan. Mereka sudah siap dengan senjata tajam. Mereka sudah siap dengan ada yang bawa senti rakitan dan lain sebagainya. Ketika korbannya melawan, para pelaku ini mengancam tidak digubris, mereka tidak segan-segan. Ini sudah sangat sadis ya memang.
Aksi pencurian dengan senjata api tidak hanya terjadi di ibu kota DKI saja. Baru-baru ini pelaku kejahatan begal di Garut, Jawa Barat membawa senjata api serbu atau laras panjang saat menodongkan korbannya. Inilah hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku kejahatan menenteng senjata api laras panjang saat melakukan aksinya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Luigong, Garut, Jawa Barat. Selain membawa senjata, satu pelaku juga terlihat membawa samurai di tangannya. Modus operandi ya sama juga membegal. Jadi dia merampas kendaraan motor tadi yang merah itu, dan dia pelaku membawa senjata api maupun senjata samurai. Berarti menakut-nakuti atau emang korban sampai mengalami luka, Pak? Sementara dia menakut-nakuti. Tapi memang dari begitu turun dia sudah membawa senjata api laras panjang. Senjatanya asli? Senjata ini masih kita periksa, namun dari kondisi awal itu rakitan. Rakitan. Yang bersangkutan berusaha melakukan perlawanan, mengeluarkan tembakan, kemudian kita balas, kita lakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Dari komplotan begal ini, polisi berhasil menyita motor hasil curian, 2 senjata api rakitan jenis pistol dan jenis laras panjang, serta 32 butir peluru aktif. Fenomena maraknya pelaku kejahatan ini bagian dari perlawanan komplotan penjahat saat situasi terjepit. Menurut kriminolog Reza Indragiri, pelaku kejahatan tembak polisi atau korban merupakan tindakan spontan yang dilakukan pelaku. Dalam sebuah situasi kritis atau insiden kritis, sesungguhnya proses berpikir manusia, baik itu bandit maupun personil penegakan hukum sekalipun, hampir bisa dipastikan akan bekerja lewat istilahnya adalah sistem thinking one, proses berpikir satu, bukan proses berpikir dua. Proses berpikir satu itu ditandai oleh perilaku yang memang cenderung impulsif, tidak disertai dengan pertimbangan yang matang, tidak membutuhkan data yang banyak, karena situasi yang berbahaya menghadap-hadapkan kita pada pilihan mati atau tidak mati. Seorang pelaku kejahatan akan mengalami proses peningkatan skill dan mental seiring dengan seringnya melakukan aksi, sehingga semakin berani dan semakin nekat. Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, warga sendiri harus berperan aktif, salah satunya dengan cara menjaga keamanan lingkungan sendiri. Di sini sekali pernah, terusnya nggak jarak nggak lama kontrakan di sini juga hilang, motornya baru. Memang di sini banyak parkir kendaraan. Iya, emang parkir di luar ini, di luar aja. Udah berangkat kerja lagi pada keluar ini mah udah jalan. Kita udah laporan juga ke PRT tuh ya, yang pada hilang lapor tuh ke PRT. Nah kita buat sendiri akhirnya nih begini pakai teralis, pintu teralis apa, pagar. Untuk apa ini? Ya biar kalau malam kita gembok, jadi motor masuk semua ke dalam. Yang parkir di sini. Iya, tadinya kan pada di luar gini nih, tapi kalau udah malam pada masuk. Saya sebagai masyarakat, sebagai warga gitu kan, yang pasti risih, saya juga mahasiswa, terus juga terutama saya perempuan gitu, kalau buat hal-hal kayak gitu, ya pasti takut juga sih Pak, kayak ngerasanya jadinya kurang aman gitu, berada di lingkungan yang seperti yang tadi Bapak sebutkan gitu, yang banyak begal, banyak penjahat dan segala macam gitu. Jadinya saya kalau misalkan keluar ke kampus, kalau misalkan pulang malam juga jadinya kayak was-was terus gitu, karena takut karena maraknya aksi-aksi tersebut. Kalau udah level senjata api itu udah harus aware sih warga-warga, karena kan bisa mengakibatkan luka fatal gitu kan, dan itu sangat berbahaya juga tentunya untuk kita-kita gitu. Harapannya sebenarnya lebih diperketat lagi lah penjagaan lingkungannya, atau kayak patroli dari para polisi gitu untuk penjahat-penjahat yang kadang keluarnya kalau malam-malam kan, itu kan rawan banget. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan tindak kejahatan yang akan terjadi. Ya, kepada para pelaku kejahatan yang akan melakukan aksinya di Jakarta, jangan coba-coba, pasti akan kami tangkap
ya pasti akan kami tangkap dan akan kami proses. Ya, kami ada 24 jam di lapangan, 24 jam kami ada di lapangan, semua petugas kepolisian ada, dan apabila masyarakat membutuhkan bantuan polisi bisa menghubungi kami di 110.